Welcome back my YouTube channel. Selamat datang di Cina Sinar Channel 99. Tonton video sampai habis biar tidak gagal paham. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan pada sehat semua. Yang sakit cepat sembuh, yang sehat tetap bugar, tetap jaga stamina. Gimana nih, masih pada semangat petirnya? Harus dong, karena petir harus diklik, karena ini suatu yang sangat luar biasa dengan Pineapple ini ya. Kita itu harus benar-benar bersyukur ada di posisi sekarang seperti itu ya, jauh sebagai pioner ya, seperti itu. Nah, di sini pembahasannya kita membahas tentang komenan-komenan teman-teman yang ada di video kemarin ya, seperti itu. Kita akan bahas, mungkin di sini juga ada juga yang berkomentar positif, ada juga di sini berkomentar yang menyalahkan juga Kortim, kan seperti itu. Sebenarnya kita tidak harus menyalahkan Kortim ya, kita tidak harus menyalahkan siapapun. Oke, sebelum lanjut ke obrolannya, saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman subscriber Sinar Channel yang selalu support, yang selalu dukung channel ini, dan saya juga ucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu berkomentar positif di konten-konten saya. Semoga bermanfaat. Dan tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih buat customer Sinar Collection yang selalu melakukan transaksi. Itu salah satu support dan dukungan kalian ke toko online saya, seperti itu. Dan sekali lagi saya minta maaf jika kata-kata saya kurang berkenan atau kurang tertata rapi, seperti itu. Saya juga minta maaf jika upload video juga jarang, karena sekarang pasien udah mulai rewel gitu, seperti itu ya. Jadi kita harus ngelihat waktu dulu dan kondisi. Oke, kita pesan buat teman-teman, jaga akun, jaga perasaan diri, jadilah pribadi yang cerdas, jangan mau dibohongi lagi, karena tahun ini adalah tahun terbuka. Semua kebohongan itu akan terbuka, dan jika ada teman-teman yang masih mengiming-imingkan dengan dana sekian-sekian akan cairkan, itu udah jangan mau ya, seperti itu, karena itu semua pembodohan, itu semua pembohongan. Seperti itu, saya jujur itu pembohongan, karena dari tahun-tahun sebelumnya juga kan udah banyak yang mengiming-imingkan dengan seperti ini, tapi sampai sekarang belum ada yang cair, belum ada yang bisa membuktikan. Karena apa? Ya gimana membuktikannya? Orang CoinP sendiri nilainya di bursa juga anjlok, kan seperti itu, nggak mencapai sesuai dengan kita inginkan. Sedangkan mereka mengadakan program untuk pendaftaran untuk pencarian itu dengan CoinP dengan senilai GCP. Mereka itu kan seperti itu bilangnya, tapi mana sekarang kan CoinP itu nilainya juga di bursa itu di bawah $1, mana mencapai GCP. Jadi banyak juga teman-teman yang kecewa, banyak juga teman-teman yang menyalahkan gitu kan. Sebenarnya kita sebagai peneliti itu benar-benar harus berpikir cerdas, berpikir pakai logika aja seperti itu ya. Jadi mungkin suatu saat itu akan terjadi, bahkan saya pribadi meyakini suatu saat CoinP ini akan melebihi nilai itu. Ya kan, bahkan akan melebihi nilai itu. Karena apa? Karena kelangkaan koin. Itu satu ya faktornya. Nah, kita di sini pembahasannya apa ya? Maksudnya banyak sekali teman-teman yang mengedukasi gitu kan. Maksudnya pengen diedukasi, pengen meminta pencerahan atau meminta solusi, karena mereka berharap dengan itu. Ya, berharap mereka dengan pencairan, dengan keberangkatan, dengan pembayaran semua dengan CoinP. Tapi akhirnya nol, akhirnya belum tercapai. Seperti itu. Banyak teman-teman di luar sana yang mengeluh, akhirnya kan putus asa, akhirnya kan hapus akun, akhirnya kan down mentalnya. Sebenarnya yang membuat mental down itu adalah orang yang mengajak, dan kita sendiri. Kenapa harus mau? Ya, saya sering bilang di sini, karena orang itu mengajak kita, tapi tergantung kita mau atau tidak ikut program itu, mau atau tidak ikut progres itu. Di sini tidak kurang-kurang orang mengajak saya untuk gabung di sini, untuk gabung di situ. Ya, kembali lagi ke diri saya, mau nggak gabung di situ, gitu kan? Karena saya bilang, bukan saya sok sombong, bukan saya sok pinter, bukan saya sok gimana gitu, tidak. Hanya saya menggunakan prinsip saya. Kalau saya mengikuti itu dengan pendaftaran segini, itu bukan tidak ada uang. Ada uang. Tapi saya mikir, apakah akan terjadi? Seperti itu. Karena kita berpikir logika aja. Sampai sekarang CoinP itu belum ada nilai yang cukup, belum ada nilai yang fantastis. Bahkan di bursa pun itu bukan nilai yang resmi.
Ya kita itu nilai resminya itu nggak tahu $100, nggak tahu $50, nggak tahu $1000, itu kita tidak tahu. Nah oke, kita langsung bacaan aja. Kemarin ada komentar-komentar yang di sini sih, ini bukan ini ya, maksudnya ngobrol aja ya. Ini di sini juga ada infonya terlalu menyesatkan, kenyataan hanya ada 7K. Ya ini yang menyesatkan itu ya itulah, karena kita seperti apa ya, sebagai konten kreator itu kan ada juga yang ingin view-nya lebih tinggi naik, ada juga ingin besar penghasilannya, seperti itu ya. Pasti mereka akan diolah. Contoh kemarin ada salah satu komentar itu dari Twitter, itu dari Donald Trump, dari Presiden Amerika, itu tidak seperti itu perkataannya. Tapi kenapa dia menampilkan apa sih tulisan itu di screenshot ya, tapi dengan kata-katanya melenceng jauh ya, seperti itu, melenceng dari tulisan itu. Jadi di tulisan itu misalkan emang udah resmi kripto itu, tapi tidak ada kata GCP, tapi mereka saking pengen naik view-nya, saking ingin biar banyak menonton, karena semua konten kreator itu ada settingan seperti itu. Jadi akhirnya kan jauh setelah bukan saya yang nyari ya, ada teman saya yang screenshot kirim ke saya itu, ini kontennya ini kok jauh banget gitu, tapi itu urusan mereka ya, kita tidak mau bahas itu. Nah di sini juga ada ya, maaf Mbak, cuma saya yang tidak pernah melakukan transaksi kepada Mbak Sinar, tapi selalu nyimak wawasannya Mbak Sinar karena sangat mudah dipahami tentang program ini, semoga bermanfaat. Terima kasih kakak ya. Terus di sini ada juga, maaf Mbak Sinar, saya baru nyimak gimana cara barter dengan toko Mbak Sinar sendiri. Masuk ke Facebook aja kak ya. Di sini juga ada. Pi networknya sih memang jelas, karena dia aplikasi, cuma harga GCP-nya itu sampai kiamat tidak akan terjadi. Ya enggak sampai kiamat kali kakak, mungkin ya kita tinggal nunggu tahun aja seperti itu. Nah ini yang paling menarik buat saya ini, makanya saya ingin bikin konten ini. Yang paling menariknya ini, Kortim dan Nicholas mulut besar penyebab harga hancur. Padahal kalau kita menyimak dari awal Engclose Mainit, Kortim itu tidak mencantumkan nilai apapun, nilai berapapun. Ya, seperti itu. Boro-boro nilai yang tinggi-tinggi. Nilai $1, $0, pun nggak pernah dibahas oleh Kortim. Kortim memasarkan koin Pi itu kita sendiri yang ngebentuk nilai, tapi gimana caranya? Yaitu melakukan transaksi. Gimana cara transaksinya? Seperti itu ya. Jadi kita maksudnya jangan menyalahkan Kortim. Kortim dari di beranda kita setiap muncul itu tidak pernah memunculkan nilai, tidak pernah menyebut nilai. Di beranda kita itu hanya tertera, hanya kita bisa baca itu prosesnya untuk untuk program kedepannya, seperti itu. Jadi Nicholas itu jangan menyalahkan Nicholas mulut besar. Yang mulut besar itu adalah pioner. Ya, ini saya paling kesel ini. Yang mulut besar itu pioner. Karena apa? Pioner sendiri mengiming-iming dengan ini, dengan itu. Itu pioner sendiri, bukan Nicholas. Ya, jangan salah paham kakak. Ini bukan Nicholas yang menyebabkan hanya harganya anjlok. Ya kita bersyukurlah, itu sudah ada nilai juga, karena di sini Nicholas itu tidak mengatakan nilai apapun. Justru Nicholas itu memasrahkan ke kita sebagai pionir bentuknya nilai, tapi ya gagal lagi, tidak ada lagi seperti itu ya. Jadi intinya buat teman-teman yang selalu berkomentar menyalahkan Kortim itu tidak salah. Kortim itu tidak memaksa kita untuk menambang koin ya. Mungkin sekian obrolannya, semoga bermanfaat. Jadi sekali lagi jangan menyalahkan Kortim. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Cukup sekian videonya, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat video ini, share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas untuk pioner.